Relevansi istilah curere dengan kurikulum saat ini. Jadi, kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu curere. Kata curere memiliki banyak arti, yaitu berlari cepat, maju dengan cepat, menjalani, dan berusaha untuk. Kurikulum merupakan seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. Istilah kurikulum yang pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga berasal dari kata kurir atau pelari dan curere atau tempat berpacu. Pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seseorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kemudian, pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Dari pengertian tersebut, dalam kurikulum terkandung dua pokok. Satu, adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa. Dua, tujuan utamanya yaitu memperoleh ijazah. Dengan demikian, implikasi terhadap praktik pengajaran yaitu setiap siswa harus menguasai seluruh mata pelajaran yang diberikan. Yang kedua, azas-azas yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia. Pertama, azas filosofis. Falsafah dalam arti sebenarnya adalah cinta akan kebenaran, yang merupakan rangkaian dari dua pengertian, yaitu philen, cinta, dan sophia, kebijakan. Dalam batasan modern, filsafat diartikan sebagai ilmu yang berusaha memahami semua hal yang muncul dalam keseluruhan lingkup pengalaman manusia, yang berharap manusia dapat mengerti dan mempunyai pandangan menyeluruh dan sistematis mengenai alam semesta dan tempat manusia di dalamnya. Contoh filosofis yaitu perkembangan kurikulum berdasarkan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Yang kedua, asas sosiologis. Asas sosiologis memiliki peran penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan pada masyarakat dan bangsa di bumi ini. Suatu kurikulum pada prinsipnya mencerminkan keinginan
cita-cita, dan kebutuhan masyarakat. Contoh asas sosiologis yaitu pengembangan kurikulum berdasarkan apa yang terjadi dalam sosial masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 3. Asas psikologis. Asas psikologis, kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat psikologis seperti sifat, jiwa, dan batin. Asas psikologis, contohnya mengembangkan pribadi anak lewat kreativitas dan seni. Yang keempat, asas organisator. Asas ini berkenaan dengan organisasi kurikulum, suatu aktivitas dalam mencapai tujuan pendidikan formal pada suatu pola tentang bahan yang akan disampaikan atau yang akan diproses kepada peserta didik. Contoh, bagaimana merumuskan tujuan, bahan pembelajaran, sasaran bahan pelajaran, pengorganisasian bahan, model pengembangan garis atas ke bawah. Model ini menggunakan prosedur dari garis staf atau komando dari atas ke bawah. Artinya, inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi atau Kemdiknas, kemudian secara struktural dilaksanakan di tingkat bawah. Dalam model ini, pejabat pendidikan membentuk panitia pengarah yang biasanya terdiri atas pengawas pendidikan, kepala sekolah, dan guru-guru inti. Pengarah ini bertugas merumuskan rencana umum, prinsip-prinsip, landasan filosofis, dan tujuan umum pendidikan. Selanjutnya, mereka membentuk kelompok-kelompok kerjasama sesuai keperluan. Anggota kelompok kerja umumnya terdiri atas guru-guru dan spesialis kurikulum. Tugasnya adalah merumuskan tujuan kurikulum yang spesifik, menyusun materi, kegiatan pembelajaran, sistem penilaian, dan sebagainya. Hasil pekerjaannya direvisi oleh panitia pengarah. Jika dipandang perlu, akan diadakan uji coba untuk meneliti kelayaan untuk pelaksanaannya. Kurikulum 1964 diganti dengan Kurikulum 1968 karena pada Kurikulum 1964 yaitu Pancawardhana menekankan pada pengetahuan dan kegiatan sesuai dengan perkembangan peserta didik, di mana pemerintah memiliki keinginan agar peserta didik dapat menerima pengetahuan akademik melalui Pancawardhana yang terdiri dari pengembangan moral, kecerdasan, emosional, jasmani, dan keterampilan, sehingga diperbarui menjadi Kurikulum 1968 yang merupakan pembinaan jiwa Pancasila, kecakapan khusus, dan pengetahuan dasar yang bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila yang kuat, sejati, sehat jasmani, mempertinggi moral, budi pekerti, dan keyakinan dalam beragama.
Landasan diterapkannya kurikulum 1975. Pada tahun 1969, negara Indonesia telah banyak perubahan yang terjadi sebagai akibat lajurnya pembangunan nasional yang mempunyai dampak baru terhadap program pendidikan nasional, seperti adanya kebijakan pemerintah di bidang pendidikan nasional digariskan dalam GBHN. Kemudian keluhan masyarakat tentang mutu lulusan pendidikan untuk meninjau sistem yang kini sedang berlaku. Pada kurikulum 1968, hal yang merupakan faktor kebijaksanaan pemerintah yang berkembang dalam rangka pembangunan nasional tersebut belum diperhatikan, sehingga diberlakukan agar sesuai dengan tuntutan masyarakat yang sedang membangun. Karakteristik dari kurikulum 1984 berorientasi kepada tujuan instruksional yang didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus efektif. Pendekatan pengajarannya bersifat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA. Materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan pelatihan. Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Kelemahan kurikulum berbasis kompetensi. Dalam kurikulum dan hasil belajar indikator sudah disusun, padahal indikator disusun oleh guru, karena guru yang paling mengetahui. Konsep KBK sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum sebelum-sebelumnya, lebih kepada teacher oriented, memandang kompetensi sebagai sebuah entitas yang bersifat tunggal. Kurikulum bermuatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Kurikulum muatan lokal dilaksanakan dalam rangka mengenalkan dan mewariskan nilai karakteristik suatu daerah kepada peserta didik. Muatan lokal mengembangkan sumber daya yang ada di suatu daerah sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah. Tahap pengembangan kurikulum. Yang pertama, studi kelayakan kebutuhan. Tahap kedua yaitu penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum. Tahap ketiga yaitu pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum. Tahap yang keempat, melaksanakan uji coba kurikulum di lapangan. Tahap kelima yaitu pelaksanaan kurikulum. Tahap keenam, pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum. Tahap ketujuh, pelaksanaan perbaikan dan penyesuaian.
Kurikulum adiwiyata merupakan kurikulum bayangan, artinya dapat dimasukkan pada suatu mata pelajaran. Misalnya, pada pelajaran Bahasa Indonesia mengenai teks deskripsi, peserta didik dapat membuat teks deskripsi dengan tema kebersihan lingkungan.